Halo semuanya dan selamat datang kembali. Coba deh, pernah kepikiran gak sih siapa aja yang sebenarnya berhak nerima zakat? Ya, kita semua tahu lah ya ada fakir miskin. Tapi gimana dengan para mu'alaf, orang-orang yang baru aja memeluk Islam? Apa aturannya sesederhana, oh kau mu'alaf berarti kamu berhak? Ternyata nggak segampang itu. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini yang diangkat dari artikel Baznas, ini dia nih yang bakal jadi pusat pembahasan kita. Apa status sebagai mu'alaf itu udah kayak tiket otomatis untuk dapat zakat? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dan menarik dari yang mungkin kita kira. Oke, jadi begini alur penelusuran kita. Kita mulai dari yang paling dasar, aturannya gimana. Terus kita bedah lebih dalam, siapa sih mu'alaf yang dimaksud? Kita juga akan mundur sedikit ke sejarah, melihat sebuah titik balik yang penting banget, lalu masuk ke perdebatan para ulama sampai sekarang, dan diakhiri dengan sebuah cara pandang baru yang mungkin bisa mengubah segalanya. Baik, pertama-tama biar kita semua satu frekuensi, kita harus balik dulu ke akarnya, ke fondasi hukumnya. Karena untuk paham kerumitannya, kita harus paham dulu dasarnya kan? Semuanya berawal dari sini. Kalau lihat dari ayat ini, aturannya sebenarnya jelas banget ya. Al-Quran itu secara gamblang, secara eksplisit, menyebutkan mu'alaf, atau kalau diartikan mereka yang hatinya perlu dilunakkan, sebagai salah satu dari 8 golongan penerima zakat. Jadi dasar hukumnya tuh kuat, dan nggak bisa diperdebatkan lagi. Jadi, ini dia 8 golongan itu. Dan lihat, mu'alaf ada di sana. Tercantum resmi. Oke, berarti selesai dong masalahnya. Harusnya sih gitu. Tapi tunggu dulu. Justru dari sinilah ceritanya jadi makin menarik. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Karena ternyata pertanyaan utamanya itu bukan apakah mu'alaf berhak, tapi mu'alaf yang seperti apa yang berhak. Ini dia yang jadi inti perdebatannya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu ya persepsinya. Jadi, mu'alaf itu secara bahasa artinya orang yang hatinya dijinakan atau dilembutkan. Tujuannya apa? Ya, untuk membantu mereka beradaptasi, biar iman mereka makin kokoh di keyakinan yang baru. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Coba deh bayangin, apakah seorang konglomerat yang baru aja jadi mu'alaf punya hak yang sama untuk dapat zakat dengan mu'alaf lain yang mungkin sampai kehilangan pekerjaan, atau diusir keluarganya karena pilihannya itu? Di mana batasannya? Nah, dari pertanyaan tadi, muncul dua kubu pemikiran utama. Kubu pertama melihat zakat ini fungsinya sebagai jaring pengaman sosial. Jadi kalau mu'alafnya kaya raya, hidupnya stabil, ya dia nggak butuh, jadi nggak berhak. Tapi kubu kedua punya pandangan beda. Mereka melihatnya sebagai gestur simbolis, sebuah hadiah selamat datang untuk menghormati keputusan besar mereka. Nggak peduli kondisi ekonominya gimana. Dan perdebatan ini tuh bukan baru kemarin sore loh. Faktanya kalau kita lihat sejarah, ada satu momen spesifik yang jadi titik balik. Sebuah peristiwa yang mengubah total cara pandang terhadap aturan ini. Dramatis banget. Coba kita lihat garis waktunya. Di zaman Nabi Muhammad, memberikan zakat kepada mu'alaf itu hal yang biasa dilakukan. Tujuannya jelas, untuk memperkuat barisan umat Islam yang waktu itu masih baru. Tapi, begitu masuk ke era Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, kebijakannya berubah 180 derajat. Praktek ini dihentikan total. Dan ini adalah kutipan yang sering dikaitkan dengan kebijakan Khalifah Umar. Logikanya tajam banget. Menurut beliau, dulu zakat diberikan untuk menarik hati orang karena Islam masih dalam posisi lemah. Sekarang, Islam sudah kuat, sudah mulia dengan sendirinya. Jadi, nggak perlu lagi membujuk orang dengan harta. Sebuah pernyataan yang sangat tegas. Keputusan berani dari Khalifah Umar itu ternyata bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu jadi pemicu perdebatan panjang di kalangan para ulama selama berabad-abad setelahnya. Perdebatan hukum, perdebatan filosofis, semuanya dimulai dari sana. Nah, perbedaan pandangan ini kemudian tercermin dalam mazhab-mazhab fikih yang kita kenal. Mazhab Hanafi contohnya cenderung mengikuti jejak Khalifah Umar, bilang kalau hak itu sudah gugur karena kondisi sudah berubah. Tapi, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat lain. Mereka bilang, ayat Al-Qur'annya kan nggak pernah dihapus, jadi haknya tetap ada. Cuma penerapannya harus kontekstual, dilihat dulu kasus per kasus butuh atau tidak. Oke, sampai sini kita udah lihat perdebatan klasiknya ya. Sekarang, siap-siap. Kita akan masuk ke bagian yang mungkin paling mengejutkan dari pembahasan ini, yaitu ketika para pemikir modern mencoba melakukan sesuatu yang radikal, memaknai ulang kata mu'alaf itu sendiri. Ini dia pertanyaan kuncinya.
Gimana kalau kita berhenti melihat mu'alaf itu cuma sebagai label untuk orang yang pindah agama? Gimana kalau kita melihatnya sebagai sebuah kondisi kejiwaan? Sebuah kondisi di mana hati seseorang, siapapun orangnya, perlu dilunakkan atau didamaikan kembali dengan kebaikan. Dan ide ini bukan sekedar pemikiran liar loh, ada proses intelektualnya yang disebut dekonstruksi. Gampangnya gini, bayangin kita membongkar sebuah bangunan tua, yaitu makna tradisional dari kata mu'alaf, lalu pakai bahan-bahan yang sama, kita membangun lagi sesuatu yang baru, yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang. Nah, ini dia hasil bangunan barunya. Luar biasa kan pergeserannya? Kalau dulu subjeknya spesifik, orang yang baru masuk Islam. Sekarang subjeknya jadi luas banget, siapapun yang hatinya perlu disadarkan. Tujuannya juga bergeser. Dari yang tadinya dukungan personal untuk satu orang, sekarang menjadi program rehabilitasi sosial untuk masyarakat secara umum. Terus, artinya di dunia nyata apa? Wah, dampaknya bisa besar sekali. Dengan pemaknaan baru ini, pos zakat untuk mu'alaf bisa dialokasikan untuk program rehabilitasi narapidana, mendanai pusat pemulihan pecandu narkoba, atau bahkan untuk proyek pemberdayaan di komunitas-komunitas yang terpinggirkan. Kenapa? Karena tujuan utamanya sama, melunakkan hati dan membawa mereka kembali ke jalan kebaikan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau mu'alaf bisa berarti seluas itu, berarti siapa saja yang hatinya perlu didamaikan dengan kebaikan? Coba kita lihat di sekitar kita hari ini. Siapa saja mu'alaf yang ada di tengah-tengah kita? Mungkin jawabannya bisa mengubah cara kita memandang zakat untuk selamanya. Terima kasih sudah menyimak.